Saya berbaring sendirian di kamar rumah sakit, menahan nyeri bekas operasi. Suami saya berpamitan dinas keluar kota pagi tadi. Lalu, satu foto menghancurkan seluruh dunia saya. Di foto itu, dia tersenyum lebar sambil menggendong bayi dari perempuan lain. Di belakangnya, ibu mertua saya tertawa bahagia, seolah menyambut cucu yang sudah lama dinanti. Pengkhianatan ini akan saya balas, bukan dengan air mata, tetapi dengan sebuah kehancuran yang paling rapi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisahnya, tulis dulu dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Bau antiseptik dan cairan pembersih lantai menusuk hidung saya sejak pertama membuka mata di ruangan ini. Suara jarum jam dinding berpadu dengan bunyi monitor di samping ranjang. Sebuah melodi sunyi yang terasa dingin. Saya menatap langit-langit kamar VIP ini dengan pandangan kosong. Nyeri di perut bawah masih berdenyut. Sisa operasi pengangkatan kista 2 hari lalu. Operasinya lancar, namun pemulihannya jauh lebih menyiksa dari yang saya bayangkan. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, perih itu menyengat sampai ke ubun-ubun. Ruangan ini luas dan mewah, tetapi tidak ada satupun keluarga yang menemani. Suami saya, Raka, berangkat ke Surabaya pagi tadi. Katanya ada audit mendadak dari pusat yang tidak bisa ditinggal. Saya percaya. Saya selalu percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Selama 7 tahun menikah, saya tidak pernah sekalipun meragukannya. Itulah kebodohan terbesar dalam hidup saya. Sore itu, ponsel saya bergetar di atas meja samping ranjang. Sebuah notifikasi dari grup arisan keluarga besar suami. Saya jarang membukanya. Tetapi entah kenapa, sore itu jari saya tergerak. Lalu saya melihatnya, sebuah foto yang diunggah adik ipar saya, Wulan. Foto itu diambil di sebuah rumah asri yang tidak saya kenal. Di tengah foto, Raka berdiri sambil menggendong seorang bayi laki-laki. Wajahnya berseri. Senyum yang sudah lama tidak pernah saya lihat di rumah kami. Saya mengira itu hanya foto editan, sebuah lelucon keluarga yang kurang lucu. Namun, semakin saya perhatikan, semakin dada saya terasa diremas. Di pergelangan tangan Raka, melingkar sebuah jam tangan. Jam tangan edisi khusus yang saya pesan langsung dari Swiss. Hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Di balik jam itu, ada ukiran inisial nama kami berdua. Tidak mungkin ada jam yang sama persis di dunia ini. Air mata jatuh tanpa bisa saya tahan. Pandangan saya mengabur, tetapi saya memaksa diri membaca keterangan di bawah foto itu. Selamat datang ke dunia, jagoan kecil Om Raka. Akhirnya keluarga kita lengkap. Lengkap. Kata itu menusuk lebih dalam daripada bekas operasi di perut saya. Di kolom komentar, ibu mertua saya menulis dengan emotikon hati. Cucu ganteng, kebanggaan bunda. Sehat selalu, nak. Bunda, selama 7 tahun. Beliau tidak pernah memanggil anak saya dengan kata selembut itu. Saya menutup ponsel. Tangan saya gemetar. Ranjang rumah sakit ini terasa semakin dingin. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari satu hal. Saya menangis sendirian di rumah sakit, sementara suami saya tertawa di rumah perempuan lain. Bersama bayi yang bukan anak saya. Bersama ibu mertua yang memanggilnya cucu. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya mati dan sesuatu yang lain lahir. Nama saya Sinta Maheswari. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan tekstil di kawasan Sudirman. Perusahaan itu bukan perusahaan asing. Itu adalah perusahaan keluarga suami saya. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Raka dan sudah 6 tahun saya memegang seluruh keuangannya. Orang melihat saya sebagai menantu yang beruntung, menikah dengan pewaris pabrik tekstil ternama. Tetapi kebenarannya jauh berbeda dari yang terlihat. Pabrik itu hampir bangkrut saat saya pertama menikah dengan Raka. Hutang menumpuk, arus kas berantakan. Gaji karyawan tertunda berbulan-bulan. Sayalah yang membenahi semuanya, satu persatu, selama 6 tahun. Saya menyusun ulang pembukuan, menutup kebocoran, menegosiasi ulang hutang ke bank. Perlahan, pabrik yang sekarat itu kembali bernapas. Lalu,
tumbuh, lalu berkembang. Dan saya melakukan semua itu dalam diam, tanpa pernah meminta pengakuan. Saya pikir itulah arti pengabdian seorang istri. Saya pikir jika saya bekerja cukup keras, keluarga ini akan menerima saya. Saya salah. Sangat salah. Bagi mereka, saya hanyalah mesin pencetak uang, mesin yang membiayai gaya hidup mereka. Sementara mereka menertawakan saya di belakang, mesin yang menghidupi sebuah keluarga bahagia, di mana saya bahkan tidak diundang. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, tidak pernah menyukai saya sejak awal. Beliau selalu bilang, saya terlalu sibuk bekerja, terlalu dingin, terlalu kaku. Beliau ingin menantu yang manis di dapur, bukan menantu yang sibuk dengan angka. Saya selalu mencoba membuktikan diri, memasak di akhir pekan, meski lelah. Mengantar beliau ke dokter, membayar semua tagihannya tanpa pernah mengeluh. Tetapi di mata beliau, saya tetap orang asing yang merampas anaknya. Adik ipar saya, Wulan, lebih buruk lagi. Usianya 29 tahun, dan dia tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Setiap bulan, dia datang ke rumah dengan daftar permintaan yang semakin panjang. Tas baru, liburan ke luar negeri, uang muka, mobil. Semua atas nama keluarga. Dan setiap kali saya ragu, dia akan mengadu pada ibunya. Lalu Raka akan datang pada saya dengan wajah memohon. Tolong, Sinta, demi keluarga. Demi keluarga. Dua kata itu sudah menguras tabungan saya bertahun-tahun. Tetapi saya tetap memberi. Karena saya pikir cinta artinya berkorban. Saya tidak tahu bahwa pengorbanan saya hanya dianggap kelemahan. Saya tidak tahu bahwa di balik senyum mereka ada rencana yang jauh lebih busuk. Saya tidak tahu bahwa sementara saya membanting tulang, suami saya membangun keluarga kedua. Dan ibu mertua saya menyambut keluarga itu dengan tangan terbuka. Raka dan saya menikah 7 tahun lalu di sebuah gedung sederhana di Bekasi. Saat itu dia bukan siapa-siapa. Anak pengusaha yang pabriknya hampir disita bank. Saya, lulusan akuntansi terbaik di angkatan saya, bekerja di kantor konsultan keuangan ternama. Banyak yang menentang pernikahan kami, termasuk orang tua saya. Kamu terlalu pintar untuk laki-laki seperti itu, kata ayah saya saat itu. Tetapi saya jatuh cinta, dan cinta membuat saya buta pada semua peringatan. Di tahun-tahun pertama, Raka memang manis. Dia bilang, saya adalah penyelamat hidupnya, bahwa tanpa saya, dia bukan apa-apa. Saya percaya, saya melepas karir cemerlang saya untuk menyelamatkan pabriknya. Saya masuk ke perusahaan keluarganya sebagai manajer keuangan dengan gaji jauh di bawah kemampuan saya. Saya kira itu pengorbanan sementara sampai pabrik stabil. Ternyata pengorbanan itu berlangsung 6 tahun dan tidak pernah dihargai sepeser pun. Retakan pertama muncul 3 tahun lalu. Setelah anak kami lahir, saya berharap kelahiran Bian, putra kami, akan mendekatkan saya dengan keluarga Raka. Yang terjadi justru sebaliknya. Bu Sumarni semakin dingin. Beliau bilang, saya tidak becus mengurus anak karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Padahal pekerjaan itulah yang membiayai susu, sekolah, dan rumah yang mereka tinggali. Saya menelan semua kepahitan itu sendirian demi menjaga keutuhan rumah tangga. Setahun lalu, Raka mulai sering dinas keluar kota, Surabaya, katanya, untuk mengawasi cabang pabrik yang baru dibuka. Awalnya sebulan sekali, lalu 2 minggu sekali, lalu hampir setiap pekan. Saya tidak curiga. Saya bahkan bangga mengira suami saya semakin rajin bekerja. Saya menyiapkan kopernya, mencuci bajunya, menunggu kepulangannya dengan masakan hangat. Sementara di kota lain, dia sedang membangun rumah tangga yang lain. Yang paling menyakitkan bukan pengkhianatannya. Yang paling menyakitkan adalah betapa rapinya semua orang menyembunyikannya dari saya. Wulan yang sering meminjam mobil saya ternyata mengantar Raka ke rumah perempuan itu. Bu Sumarni yang menelpon saya setiap pekan ternyata sudah menggendong cucu barunya berbulan-bulan. Bahkan beberapa teman dekat saya yang saya undang ke pernikahan sudah tahu sejak lama. Semua orang tahu, hanya saya
sang istri sah yang dibiarkan buta. 3 hari setelah melihat foto itu, saya diizinkan pulang dari rumah sakit. Tidak ada yang menjemput. Saya memesan taksi sendirian dengan luka operasi yang masih perih. Sepanjang perjalanan, saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis di kamar rumah sakit. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin. Ketenangan seorang akuntan yang sedang menghitung. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan melabrak. Saya akan melakukan apa yang paling saya kuasai. Saya akan menghitung, lalu menagih. Sampai di rumah, saya mendapati pintu ruang kerja saya terkunci. Ruang kerja tempat saya menyimpan seluruh dokumen keuangan perusahaan. Saya mencoba kode lama. Tidak bisa. Kodenya sudah diganti. Mbak Yati, pembantu kami yang sudah bekerja 10 tahun, datang dengan wajah tidak enak. Bu Sumarni yang menyuruh ganti kode. Bu, bisiknya pelan. Katanya, biar lebih aman. Saya tersenyum tipis. Lebih aman, tentu saja. Tapi, aman untuk siapa? Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan. Mereka boleh mengganti kode pintu ruang kerja. Tapi mereka lupa satu hal. Seluruh sistem keuangan perusahaan ada di kepala saya. Dan di server yang hanya saya pegang aksesnya. Saya membuka rekening koran perusahaan satu persatu. 3 tahun ke belakang, saya mencari pola. Aliran dana yang janggal, pengeluaran yang tidak masuk akal. Dan malam itu, angka-angka mulai bercerita pada saya. Keesokan harinya, Raka pulang dari Surabaya. Dia masuk dengan koper kecil dan sebuket besar mawar merah di tangannya. Wajahnya dibuat lelah. Kumis tipis sengaja dibiarkan tumbuh untuk menambah kesan sibuk. Sayang. Panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Maaf, aku tidak bisa menemanimu di rumah sakit. Audit di Surabaya benar-benar gila. Jika saja saya tidak melihat foto itu, saya pasti sudah memeluknya dan menyuruhnya istirahat. Tapi sekarang, saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Pekerjaanmu pasti berat sekali. Raka tampak lega. Dia mengira saya masih perempuan bodoh yang dulu. Dia tidak tahu bahwa di balik senyum saya, otak saya sedang menyusun strategi. Dia menyodorkan mawar itu. Saya menerimanya dengan ucapan terima kasih yang manis. Lalu saya menaruhnya di vas, sambil diam-diam memperhatikan jam tangan di pergelangannya. Jam tangan dari Swiss itu, yang sama persis dengan yang ada di foto. Dia bahkan tidak repot-repot menggantinya. Begitu yakin, saya tidak akan pernah tahu. Malam itu, saya berbaring di sampingnya, pura-pura tidur saat napasnya teratur. Saya mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Saya tahu pola kuncinya. 7 tahun pernikahan, ada hal-hal kecil yang tidak bisa disembunyikan. Lalu saya menemukan semuanya. Percakapan dengan perempuan bernama Bella, foto-foto keluarga kecil mereka, tagihan rumah sakit bersalin yang saya, tanpa sadar, yang membayar, dan satu pesan dari Bella yang membuat darah saya membeku. Mas, kapan kita resmikan? Aku capek jadi rahasia. Anak kita butuh ayah yang utuh. Lalu balasan Raka, sabar, sayang. Aku lagi atur supaya semua harta pindah ke nama kita. Si Sinta itu cuma alat. Begitu beres, aku ceraikan dia. Alat. Itulah saya bagi suami saya. Sebuah alat yang akan dibuang setelah tidak berguna. Saya menyalin semua percakapan itu ke ponsel saya. Setiap kata, setiap foto. Lalu saya mengembalikan ponselnya ke meja dan menutup mata. Besok, permainan yang sesungguhnya akan dimulai. Dari jejak digital itu, saya mulai menyusun gambaran utuh. Bella, perempuan itu, sering mengunggah foto di akun pribadinya yang saya temukan. Sebuah mobil mewah terparkir di garasi rumah Asri itu. Keterangannya, hadiah dari suami tercinta. Suami tercinta. Mobil itu dibeli dengan dana yang saya kira untuk renovasi pabrik. Saya menelusuri lebih dalam. Rumah Asri itu dibeli setahun lalu atas nama Bella. Uang mukanya, jika saya lacak, berasal dari rekening perusahaan yang saya kelola. Kepala saya terasa mau pecah. Membayangkan betapa bodohnya saya selama ini. Saya membiarkan diri ditipu mentah-mentah.
dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya ternyata bersikap seperti ibu kandung pada Bella. Wulan yang sering meminjam mobil saya ternyata supir pribadi pasangan selingkuh itu. Bahkan Bian, anak saya sendiri, pernah dibawa bertemu Bella tanpa sepengetahuan saya. Semakin saya telusuri, semakin banyak kebusukan yang terungkap. Saya menemukan kartu kredit perusahaan yang dipakai Raka untuk belanja kebutuhan rumah Bella. Tagihan popok, susu, sampai perabotan mewah, semua dibebankan ke pos biaya operasional pabrik. Selama setahun terakhir, hampir 1,5 miliar rupiah mengalir keluar dengan cara seperti itu. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan dan pengembangan pabrik dipakai membiayai keluarga gelapnya. Saya mencatat setiap angka dengan tangan yang dingin, tanpa lagi meneteskan air mata. Saya juga menemukan bahwa Wulan ikut menikmati hasil penggelapan itu. Beberapa transfer dari rekening perusahaan mengalir ke rekening pribadi Wulan dengan keterangan palsu. Mereka semua bersekongkol menguras perusahaan yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Ibu mertua saya, suami saya, adik ipar saya, dan perempuan simpanan itu. Sebuah komplotan rapi. Dan saya, sang penyelamat perusahaan, justru dijadikan kambing hitam yang akan dibuang. Tetapi mereka lupa. Akuntan yang teliti tidak pernah kehilangan jejak 1 rupiah pun selama beberapa hari. Saya mengumpulkan semua bukti dalam diam. Saya tidak menangis lagi. Saya tidak mengeluh. Saya hanya bekerja. Saya menyalin setiap dokumen, mencetak setiap mutasi rekening, menyusun setiap bukti transfer. Saya membuat sebuah map tebal berisi seluruh kebusukan keluarga itu. Hitam di atas putih, tidak bisa dibantah, tidak bisa dihapus. Sementara mereka merasa menang. Saya sedang menyiapkan jaring yang akan menjerat mereka semua. Langkah pertama, saya harus memastikan posisi hukum saya kuat. Saya menghubungi seorang teman lama, Pak Tigor, seorang auditor independen dan ahli hukum perusahaan. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di Tebet, jauh dari mata keluarga Raka. Saya menyerahkan semua dokumen yang sudah saya susun. Beliau memeriksanya dengan teliti, lalu beliau menatap saya. Bu Sinta, apakah ibu sadar dengan apa yang ibu pegang ini? Saya mengangguk. Saya sadar. Pakistan. Itu sebabnya saya datang ke Bapak. Pak Tigor menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Raka dan ibunya. Selama 6 tahun membenahi pabrik, saya tidak hanya bekerja sebagai manajer keuangan. Saya pernah menyuntikkan dana pribadi untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Dan dana itu, secara hukum, tercatat sebagai penyertaan modal atas nama saya. Ibu bukan sekedar karyawan di perusahaan ini, kata Pak Tigor pelan. Ibu adalah salah satu pemegang saham terbesar, dan mereka tidak tahu itu. Saya terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Selama ini saya merasa hanya menumpang di rumah orang lain. Ternyata sebagian besar dari rumah itu, saya yang membangunnya, saya yang memilikinya. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu di dalam aset yang sebagian sahnya milik saya. Pak Tigor tersenyum. Sekarang, kita tinggal menentukan kapan dan bagaimana ibu menggunakannya. Saya membalas senyum itu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya merasa hidup kembali. Minggu berikutnya, ujian datang lebih cepat dari dugaan saya. Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri, membawa undangan pernikahannya yang dicetak mewah. Mbak Sinta, katanya dengan nada manja, aku mau menikah 3 bulan lagi. Gedungnya yang paling mahal di Jakarta. Lalu dia menyodorkan secari kertas. Daftar anggaran pernikahan. Angkanya membuat saya menahan napas. 500 juta rupiah. Untuk 1 hari pesta. Dan tentu saja, lanjutnya sambil tersenyum lebar, Mbak yang bayar, kan? Kan Mbak yang paling kaya di keluarga ini. Dulu, saya pasti sudah mengangguk pasrah. Tetapi hari itu, saya hanya menatapnya dengan tenang. Wulan, kata saya pelan, pernikahan adalah hal yang sakral. Sebaiknya kamu dan calon suamimu yang membiayainya sendiri, supaya lebih berkah. Wajah Wulan langsung berubah. Senyumnya menghilang. Apa maksud Mbak? Selama ini Mbak selalu bayar semua kebutuhan keluarga. Kenapa sekarang pelit? Pelit.
Setelah 6 tahun menguras tabungan saya, sekarang saya disebut pelit. Saya tidak pelit. Wulan, jawab saya, masih dengan suara tenang. Saya hanya sedang belajar untuk berhenti membiayai orang-orang yang tidak menghargai saya. Wulan terdiam, lalu wajahnya memerah karena marah. Mbak berani melawan keluarga ini. Mbak pikir mbak siapa? Cuma menantu yang numpang kaya di sini. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum dan beranjak pergi ke kamar. Di belakang saya, terdengar Wulan menelepon ibunya dengan suara berapi-api. Saya tahu badai akan datang. Badai itu datang keesokan harinya dalam wujud Bu Sumarni. Beliau datang ke rumah saya dengan wajah keras, langsung menuju ruang tamu. Sinta, katanya tanpa basa-basi, kamu sudah berani membentak adik iparmu. Sudah lupa diri kamu siapa. Saya menyiapkan teh untuk beliau dan duduk dengan tenang di seberangnya. Saya tidak membentak siapapun. Bu, saya hanya menolak membiayai pesta pernikahan Wulan. Mata Bu Sumarni membelalak. Kamu berani menolak setelah semua yang keluarga ini berikan padamu. Saya hampir tertawa mendengar kalimat itu. Semua yang keluarga ini berikan. Apa yang pernah mereka berikan selain hinaan dan tuntutan tanpa henti. Tetapi saya tidak berdebat. Berdebat dengan orang yang muka tembok hanya membuang energi. Bu, kata saya punya satu permintaan. Bisakah Bu kembalikan kode ruang kerja saya? Saya butuh untuk pekerjaan. Bu Sumarni mendengus. Tidak perlu. Mulai sekarang, urusan keuangan perusahaan akan diambil alih Raka dan akuntan baru. Kamu istirahat saja di rumah. Disitulah saya mengerti rencana mereka. Mereka ingin menyingkirkan saya dari keuangan perusahaan. Mengganti saya dengan akuntan baru yang patuh. Supaya mereka bisa memindahkan semua aset dengan bebas. Mereka pikir, begitu saya tidak lagi memegang keuangan, saya tidak punya kekuatan apapun. Mereka tidak tahu bahwa justru di tangan saya tersimpan kunci dari segalanya. Saya hanya tersenyum manis. Baik, Bu, kalau itu mau Ibu, saya istirahat saja. Tetapi, mereka membuat satu kesalahan fatal sebelum menyingkirkan saya. 3 hari kemudian, Raka datang dengan setumpuk dokumen dan wajah penuh bujukan. Sayang, katanya manis, ada sedikit masalah arus kas di pabrik. Aku butuh tanda tanganmu untuk pengajuan pinjaman bank. Sebagai jaminan, kita pakai rumah ini. Saya membaca dokumen itu pelan-pelan. Sebuah surat kuasa untuk menjaminkan rumah kami ke bank. Pinjaman senilai 2 miliar rupiah atas nama Raka. Dan jika pinjaman itu gagal dibayar, rumah yang saya tempati bersama anak saya akan disita. Dulu, saya pasti menandatanganinya tanpa membaca. Karena saya percaya pada suami saya. Tetapi sekarang, saya tahu persis kemana uang 2 miliar itu akan mengalir. Bukan untuk pabrik, tetapi untuk membangun hidup baru Raka bersama Bella. Saya menatap Raka, lalu tersenyum lembut. Tentu, Mas. Tapi aku perlu baca dulu beberapa hari, ya. Biar aku paham. Raka tampak tidak sabar. Tetapi, dia menahan diri. Jangan lama-lama, ya. Pabrik butuh dana cepat. Saya mengangguk. Dalam hati, saya berkata, kamu tidak akan pernah mendapat tanda tangan itu, Mas. Malam itu, saya menemui Pak Tigor lagi. Mereka sudah mulai bergerak, kata saya. Mereka mau menjaminkan rumah saya untuk pinjaman 2 miliar. Pak Tigor mengangguk serius. Berarti waktunya sudah dekat. Kita harus bertindak sebelum mereka. Kami menyusun rencana dengan teliti. Langkah demi langkah. Pertama, saya akan mengaktifkan hak saya sebagai pemegang saham dan meminta audit menyeluruh atas keuangan perusahaan. Audit yang sah, yang akan membongkar setiap rupiah yang Raka selewengkan untuk perempuan lain. Saya mengirim surat resmi sebagai pemegang saham, meminta dilakukan audit independen. Surat itu dikirim oleh Pak Tigor, lengkap dengan dasar hukum yang tidak bisa ditolak. Raka dan Bu Sumarni panik. Mereka tidak menyangka saya mengetahui posisi hukum saya. Mereka mencoba menghalangi, tetapi audit itu sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Setiap transaksi mencurigakan terbuka satu persatu. Setiap aliran dana ke rekening Bella terungkap. Jaring yang saya tebar mulai mengencang, dan mereka
belum menyadarinya. 2 minggu berlalu sejak audit dimulai. Suasana di rumah terasa seperti berjalan di atas es tipis yang siap pecah kapan saja. Raka semakin stres, sering pulang larut dengan alasan mengurus masalah audit internal. Dia tidak tahu bahwa sayalah dalang di balik audit yang mengunci setiap celah baginya. Setiap kali dia mencoba meminjam uang pribadi saya untuk menalangi operasional, saya selalu punya alasan halus. Maaf, Mas, uangku sedang dikunci di deposito berjangka, belum bisa dicairkan. Sementara itu, di balik layar, saya memindahkan langkah demi langkah. Saya mengalihkan saham saya ke struktur yang lebih aman, di luar jangkauan Raka. Saya membekukan akses keuangan yang selama ini bisa mereka manfaatkan. Saya menghentikan setiap transfer rutin yang selama ini saya kirim ke Wulan dan Bu Sumarni. Uang saku bulanan Wulan, saya hentikan. Tagihan rutin Bu Sumarni, saya lepas. Mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh, tetapi belum tahu sumbernya. Wulan adalah yang pertama mengamuk. Dia datang ke rumah, membanting pintu. Wajahnya merah padam. Mbak, kartu ATM-ku tidak bisa dipakai. Uang saku bulananku tidak masuk. Apa yang Mbak lakukan? Saya menatapnya dengan tenang, sambil menyeruput teh. Oh, itu. Saya berhenti mengirim uang saku. Wulan, kamu sudah dewasa, carilah pekerjaan. Wulan terbelalak. Mbak tidak bisa begitu. Ibu pasti marah besar. Silakan. Jawab saya singkat. Saya tunggu ibu di sini. Bu Sumarni datang setengah jam kemudian dengan amarah yang meledak-ledak. Sinta, beraninya kamu menghentikan uang keluarga. Kamu pikir kamu bisa bertindak sesukamu. Saya berdiri, menghadapi beliau dengan tenang yang dingin. Bu, selama 6 tahun saya membiayai keluarga ini dari kantong saya sendiri. Sekarang saya hanya berhenti. Itu hak saya. Kamu menantu durhaka, teriak beliau. Akan kupastikan Raka menceraikanmu dan mengusirmu dari rumah ini. Saya tersenyum. Silahkan. Bu, tapi sebelum itu, ada baiknya ibu tanya Raka, rumah ini sebenarnya milik siapa? Kalimat itu membuat Bu Sumarni terdiam sejenak. Lalu beliau pergi dengan wajah penuh kebencian, sambil menggumamkan ancaman. Saya tahu mereka akan semakin terdesak, dan orang yang terdesak akan melakukan kesalahan. Benar saja. Malam itu, Raka pulang dan langsung menyerang dengan amarah. Sinta, kamu menghentikan semua dana keluarga. Kamu mau menghancurkan kami. Saya menatapnya dingin. Menghancurkan. Bukankah itu kata yang lebih cocok untuk apa yang sudah kamu lakukan padaku? Raka tersentak. Tetapi dia berusaha menutupi. Apa maksudmu? Aku banting tulang untuk keluarga ini. Dan kamu malah mengunci semua uang. Saya hampir tertawa. Banting tulang di rumah perempuan lain. Mungkin. Tetapi saya belum mengeluarkan kartu saya. Belum waktunya. Tidak ada maksud apa-apa. Mas, kata saya pelan. Aku hanya sedang mengatur keuangan agar lebih sehat. Audit kan sedang berjalan. Mendengar kata audit, wajah Raka memucat. Dan saya tahu dia mulai takut. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat kesabaran saya benar-benar habis. Sore itu, saya pulang lebih awal dan tidak menemukan Bian di rumah. Mbak Yati bilang, Bian dijemput neneknya untuk jalan-jalan sebentar. Hati saya berdebar tidak enak. Saya menghubungi Bu Sumarni, tetapi teleponnya tidak diangkat. Saya melacak lokasi melalui jam pintar yang dipakai Bian, dan lokasinya membuat dada saya sesak. Anak saya dibawa ke rumah Asri itu, rumah Bella. Saya langsung memesan taksi dan pergi ke sana dengan tangan gemetar. Sampai di depan rumah itu, saya melihat pemandangan yang menusuk hati saya. Bian, putra saya, sedang bermain di halaman bersama bayi Bella, diawasi Bu Sumarni yang tertawa riang. Mereka membawa anak saya untuk bermain bersama anak dari perempuan simpanan suami saya. Seolah mereka semua adalah satu keluarga besar yang bahagia. Dan saya yang justru orang asing. Saya mengetuk pagar dengan keras. Bu Sumarni terkejut melihat saya. Lalu wajahnya berubah keras. Sedang apa kamu di sini? Tanya beliau dengan nada menantang. Saya menjemput anak saya. Bu, jawab saya.
menahan amarah yang mendidih. Bian tidak ada urusan di tempat ini. Bian juga cucu saya. Saya berhak membawanya kemanapun saya mau. Balas Bu Sumarni angkuh. Tidak, Bu, kata saya tegas. Anda tidak berhak membawanya bertemu perempuan yang menghancurkan rumah tangga anak Anda sendiri. Saya menggandeng tangan Bian dan membawanya pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, saya memeluk anak saya erat-erat, bersumpah tidak akan membiarkan mereka mengotori hidupnya lagi. Kejadian itu menjadi titik balik bagi saya. Selama ini saya bersabar demi menjaga keutuhan keluarga yang ternyata sudah lama membusuk. Tetapi saat mereka mulai menyeret anak saya ke dalam permainan kotor mereka, kesabaran saya berakhir. Saya menemui Pak Tigor keesokan paginya dan meminta agar semua proses dipercepat. Saya tidak mau menunggu lagi. Pakistan, kata saya. Saya ingin semuanya selesai secepat mungkin. Pak Tigor mengangguk. Audit hampir rampung. Bu, sebentar lagi semua kebenaran akan terbuka. Beberapa hari kemudian, Bu Sumarni melakukan kesalahan terbesarnya. Dalam sebuah acara arisan keluarga besar yang dihadiri banyak kerabat, beliau mempermalukan saya di depan umum. Lihat menantu saya ini, katanya keras, sambil menunjuk saya. Sok kaya, padahal cuma numpang di keluarga kami. Tidak becus mengurus suami, sampai suaminya cari kesenangan di luar. Memang, dasar perempuan tidak tahu diri. Para kerabat terdiam. Beberapa menatap saya dengan iba, beberapa dengan tatapan menghakimi. Saya hanya diam, tetapi diam-diam, ponsel saya merekam setiap kata yang beliau ucapkan. Saya tidak membalas hinaan itu di tempat. Saya hanya tersenyum dan permisi pulang lebih awal. Di dalam mobil, saya memutar kembali rekaman itu dan menyimpannya rapi. Setiap hinaan yang mereka lemparkan justru menjadi amunisi bagi saya. Mereka mengira diamnya saya adalah kekalahan, padahal itu adalah persiapan. Mereka terus menggali lubang mereka sendiri, semakin dalam, tanpa menyadarinya, dan saya dengan tenang hanya menunggu saat yang tepat untuk membiarkan mereka jatuh ke dalamnya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang ke rumah. Undangan peresmian cabang baru perusahaan di sebuah hotel mewah di kawasan Pondok Indah. Acara besar dihadiri rekan bisnis, pejabat, dan seluruh keluarga besar. Raka yang akan tamping sebagai pemimpin perusahaan membuka cabang baru dengan bangga. Dia tidak tahu cabang itu bisa dibuka justru karena dana dan kerja keras saya selama bertahun-tahun. Dan dia tidak tahu bahwa di acara itulah saya akan memberikan pukulan terakhir. Saya menatap undangan itu lama di kepala saya. Semua kepingan rencana mulai jatuh ke tempatnya. Audit yang sudah selesai, bukti yang sudah lengkap, posisi hukum yang sudah kuat. Bella, yang menurut kabar akan hadir sebagai tamu spesial Raka di acara itu. Bu Sumarni dan Wulan yang akan duduk bangga di kursi keluarga. Semua aktor sudah berkumpul, tinggal menunggu tirai terakhir terbuka. Malam sebelum acara, saya menyiapkan dua hal. Pertama, sebuah map berisi seluruh hasil audit dan bukti pengkhianatan Raka. Kedua, sebuah kotak kado kecil berpita merah yang akan saya berikan pada Bella. Saya menatap bayangan saya di cermin. Perempuan yang dulu lemah dan selalu mengalah sudah tidak ada lagi. Yang berdiri di sana adalah perempuan yang siap merebut kembali harga dirinya. Besok, di hadapan semua orang, kebenaran akan terungkap. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam peresmian tiba. Hotel mewah di Pondok Indah itu bermandikan cahaya. Ballroom besar dipenuhi rekan bisnis, pejabat, dan keluarga besar yang berdandan necis. Saya datang sendirian, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Tidak ada perhiasan berlebih, tidak ada riasan mencolok. Hanya ketenangan di wajah saya. Beberapa tamu menoleh, terkejut melihat saya hadir. Mereka mengira saya sudah disingkirkan. Di panggung utama, Raka berdiri dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri. Bu Sumarni dan Wulan duduk di kursi keluarga, mengenakan pakaian terbaik mereka. Dan di sudut ruangan, saya melihatnya. Bella, perempuan itu duduk anggun di meja dekat keluarga.
menggendong bayi laki-laki yang sama dari foto itu. Bayi yang pernah membuat saya menangis sendirian di kamar rumah sakit. Mereka memperlakukan Bella seperti bagian dari keluarga, sementara saya, istri sah, dianggap tamu asing. Acara dimulai. Raka naik ke podium untuk memberi sambutan. Terima kasih atas kehadiran semua tamu undangan, katanya lancar. Cabang baru ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Hasil kerja keras saya hampir tertawa mendengar kalimat itu. Para tamu bertepuk tangan. Raka tersenyum bangga. Menikmati pujian yang sebenarnya bukan haknya. Saya menunggu dengan sabar di kursi belakang, sambil memegang map dan kotak kado di pangkuan. Setiap kata sombong yang keluar dari mulutnya hanya membuat pukulan saya nanti terasa semakin manis. Setelah sambutan, ada sesi ramah tamah. Saya berdiri dan dengan langkah tenang berjalan menuju meja tempat Bella duduk. Bu Sumarni langsung menegang melihat saya mendekat. Wulan menatap saya dengan waspada. Saya berhenti tepat di depan Bella dan tersenyum hangat. "Selamat malam," kata saya. "Saya Sinta, istri sah Raka. Kita belum pernah berkenalan secara resmi, ya." Suasana di meja itu seketika membeku. Bella menatap saya dengan wajah pucat. Bu Sumarni bangkit, suaranya tajam. "Sinta, jaga mulutmu. Kamu tidak berhak membuat keributan di sini." Suara saya tidak keras, tetapi cukup tajam untuk membuat seluruh meja terdiam. "Saya tidak membuat keributan, Bu," kata saya. "Tenang, saya hanya datang memberi selamat. Bukankah ini acara keluarga?" Beberapa tamu di sekitar mulai memperhatikan. Raka, yang menyadari ada sesuatu, bergegas mendekat. "Sinta, apa yang kamu lakukan?" desisnya. Mencoba menarik lengan saya. "Jangan bikin malu di sini." Saya menatapnya. "Malu? Sebentar lagi kamu akan tahu arti kata malu yang sebenarnya, Mas." Saya mengangkat kotak kado berpita merah yang saya bawa dan menyerahkannya pada Bella. "Mbak Bella," kata saya dengan nada tenang namun tegas. "Saya datang ke sini bukan untuk melabrak Anda. Anda juga korban dari kebohongan laki-laki ini. Sebagai hadiah atas kelahiran putra Anda, saya membawakan kado spesial. Silakan dibuka." Bella menatap kotak itu dengan ragu dan takut, tetapi didorong rasa penasaran. Dia membukanya perlahan. Di dalam kotak itu bukan hadiah bayi, melainkan setumpuk dokumen dan sebuah surat. Wajah Bella berubah pucat saat membaca lembar pertama. "Itu adalah hasil audit keuangan perusahaan," kata saya. Kini cukup keras agar tamu di sekitar mendengar. "Di dalamnya tercatat setiap rupiah yang Raka selewengkan dari perusahaan untuk membeli rumah dan mobil Anda. Rumah asri yang Anda tempati, mobil mewah yang Anda banggakan. Semua dibeli dengan uang yang bukan milik Raka. Itu uang perusahaan, dan saya sebagai salah satu pemegang saham terbesar mengetahui semuanya." Bella menjatuhkan dokumen itu. Tangannya gemetar. Dia menoleh pada Raka dengan tatapan ngeri. "Raka, ini benar. Kamu bilang semua itu uangmu sendiri." Raka panik. Wajahnya pucat pasi. "Sinta, hentikan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan," teriaknya. "Oh, saya tahu persis, Mas," jawab saya. Mengeluarkan map kedua dari tas saya. Saya membuka map itu di atas meja, di hadapan para tamu yang kini berkerumun. Di dalamnya, percakapan Raka dan Bella tercetak jelas, termasuk satu kalimat yang saya baca lantang. "Si Sinta itu cuma alat. Begitu beres, aku ceraikan dia." Saya menatap Raka. "Apakah ini juga tidak benar, Mas?" Seluruh ballroom terdiam. Lalu mulai terdengar bisik-bisik di antara para tamu. Para rekan bisnis dan pejabat saling berpandangan, terkejut dengan apa yang baru saja terungkap. Bu Sumarni mencoba menyelamatkan situasi. "Ini fitnah. Sinta memfitnah anak saya." Saya menoleh pada beliau dengan tenang. "Fitnah, Bu, semua bukti ada di sini. Audit resmi, mutasi rekening, percakapan asli. Silakan dibantah kalau bisa." Bu Sumarni membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar, karena memang tidak ada yang bisa dibantah. Untuk pertama kalinya,
Perempuan yang selalu merendahkan saya itu terdiam, tak berdaya. Lalu, sesuatu yang lebih memalukan terjadi. Wulan, yang panik dan ingin pergi, mencoba membayar sesuatu di meja minuman dengan kartunya. Pelayan menempelkan kartu debit Wulan, memintanya memasukkan PIN. Tetapi mesin berbunyi nyaring. Saldo tidak mencukupi. Wulan terbelalak. Mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Dia lupa. Semua uang saku yang selama ini saya transfer sudah saya hentikan 2 minggu lalu. Cepat bayar. Jangan diam seperti orang bodoh, bentak Bu Sumarni pada Wulan di depan semua tamu. Rasa malu keluarga itu sudah sampai ke ubun-ubun. Para tamu kini terang-terangan berbisik, menyinggung ketidakmampuan mereka membayar. Raka menunduk dalam, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Uangku di rekening sudah habis. Rekening perusahaan dibekukan karena audit, gumamnya lirih. Semua sumber uang yang selama ini mereka nikmati mengalir dari satu orang, dari saya. Dan kini, keran itu sudah saya tutup rapat. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Bella berdiri, menggendong bayinya. Air matanya mengalir. Aku juga ditipu, katanya pada saya dengan suara bergetar. Dia bilang, sudah bercerai denganmu. Dia bilang, akan menikahiku. Saya menatapnya tanpa benci. Saya tahu, Mbak, karena itu, saya tidak menyalahkan Anda. Lelaki ini menipu kita berdua. Dokumen di kotak itu bisa Anda pakai untuk menuntut hak anak Anda secara hukum. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Bella menatap saya, lalu mengangguk pelan. Lalu, dia berbalik dan pergi meninggalkan Raka tanpa menoleh lagi. Di malam itu, dua perempuan yang dikhianati lelaki yang sama memilih jalan berbeda, tetapi sama-sama meninggalkannya. Raka mengejar saya saat saya berbalik untuk pergi. Sinta, tolong, maafkan aku. Aku khilaf. Kita bisa perbaiki semua ini, katanya. Mencengkeram lengan saya. Saya melepaskan tangannya dengan tenang. Perbaiki. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Mas, besok surat gugatan cerai akan sampai ke tanganmu. Dan audit ini akan diserahkan ke pihak berwenang. Kamu akan kehilangan perusahaan karena sebagian besar sahamnya ternyata milik saya. Kamu akan kehilangan semuanya. Sama seperti aku yang kehilangan segalanya saat menangis sendirian di kamar rumah sakit. Sementara kamu tertawa di rumah perempuan lain. Raka terjatuh berlutut di lantai ballroom di hadapan semua tamu. Sinta, kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, ratapnya. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci, hanya kelegaan. Kamu salah. Mas, kamu bukan tidak bisa hidup tanpaku. Kamu hanya tidak bisa hidup tanpa uangku. Dan itu sudah berakhir malam ini. Saya berbalik dan melangkah keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak, meninggalkan keluarga yang runtuh di belakang saya. 3 bulan setelah malam itu, hidup saya berubah total. Proses perceraian berjalan cepat, dengan semua bukti yang ada di tangan saya. Pengadilan memutuskan hak asuh Bian sepenuhnya jatuh pada saya, sang ibu. Audit yang saya serahkan membongkar penggelapan dana perusahaan oleh Raka. Dia kehilangan jabatannya dan harus menghadapi proses hukum atas penyelewengan yang dilakukannya. Sementara saya, sebagai pemegang saham terbesar, mengambil alih kendali perusahaan yang dulu saya selamatkan. Bu Sumarni dan Wulan kehilangan semua kemewahan yang dulu mereka banggakan. Tanpa dana dari saya, gaya hidup mereka runtuh seketika. Wulan, yang tidak pernah bekerja, akhirnya harus mencari pekerjaan pertamanya di usia hampir 30. Pernikahan mewahnya batal karena calon suaminya mundur saat tahu keluarga itu tidak sekaya yang terlihat. Bu Sumarni yang dulu begitu sombong, kini hidup sederhana, menanggung malu di mata kerabat. Karma ternyata tidak pernah salah alamat. Bella, perempuan itu, menuntut hak nafkah untuk anaknya secara hukum. Dengan dokumen yang saya berikan, dia memenangkan tuntutannya. Raka kini harus menanggung kewajiban yang dulu dia kira
bisa dia hindari. Anehnya, saya tidak lagi membenci Bella. Kami berdua korban dari lelaki yang sama. Dan kadang, musuh terbesar kita ternyata bukanlah perempuan lain, melainkan lelaki pengecut di antara mereka. Saya memilih untuk berhenti membenci dan mulai membangun hidup baru. Setahun kemudian, perusahaan yang saya pimpin membuka cabang baru. Kali ini, cabang yang benar-benar saya bangun dengan keringat dan kejujuran. Di acara peresmian, seorang rekan bisnis senior, Pak Darmawan, menghampiri saya di balkon. Beliau mengangkat gelasnya. Selamat atas cabang baru ini. Bu Sinta, Anda luar biasa malam ini. Saya sudah 10 tahun di bisnis ini dan jarang melihat pemimpin sekuat Anda. Saya tersenyum dan membalas, terima kasih. Pakistan, saya hanya berhenti meletakkan hidup saya di tangan orang yang salah. Saya menatap langit malam dari balkon itu. Dulu, saya pikir kehilangan rumah tangga adalah akhir dari segalanya. Ternyata, itu adalah awal dari kehidupan saya yang sesungguhnya. Pengkhianatan itu, sepahit apapun, justru menyelamatkan saya dari lelaki yang salah. Menyingkirkan orang-orang yang hanya memanfaatkan saya, agar saya bisa berlari menuju takdir saya sendiri. Saya tidak butuh gelar istri yang patuh, jika harganya adalah harga diri saya. Bian, putra saya, tumbuh bahagia di sisi saya. Dia tidak lagi hidup dalam rumah penuh kebohongan dan kepura-puraan. Setiap pagi, saya mengantarnya sekolah dengan tangan saya sendiri. Setiap malam, saya menemaninya tidur dengan ketenangan yang dulu tidak pernah saya miliki. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa benar-benar utuh, bukan sebagai mesin pencetak uang, tetapi sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah meletakkan seluruh harga dirimu di tangan orang yang tidak menghargainya. Dan jangan pernah merasa lemah hanya karena kamu memilih bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras, mengabdi, namun dianggap tidak ada. Kalian tidak lemah. Kesabaran kalian bukan kebodohan, melainkan kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Saat waktu itu tiba, bangkitlah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kelas dan martabat. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Raka, yang menganggap pengorbanan istrinya sebagai hal yang biasa, sampai akhirnya kehilangan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua yang memilih membela kesalahan anaknya demi gengsi semata. Pada akhirnya, semua perbuatan akan kembali pada pelakunya, cepat atau lambat, karena karma tidak butuh diburu. Ia hanya butuh waktu untuk menemukan jalan pulangnya. Dan keadilan, sepelan apapun, selalu datang pada akhirnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk terus menunduk, atau memilih untuk berdiri dan merebut kembali martabat kita. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Jika kalian sedang berada di posisi saya dulu, ingatlah, kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.